Ucapan waalaikumsalam itu dijawab kalau yang memberikan salam nampak, yang kedua langsung dia ngomong sama kita, Pak. Tapi kalau ada yang kirim salam tak nampak orangnya, ini jawabannya, diamalkan, Pak. Contoh, yang kirim salam laki-laki, yang menyampaikan salam laki-laki, maka jawabannya alaika alaihi salam. Simak ini, nggak pulang lagi 2 kali. Alaika alaihis. Kalau yang ngasih salam, yang kirim salam laki-laki, yang nyampaikan laki-laki. Jelas? Gini, jelas nggak jelas, ngomong jelas saja biar cepat ini. Jelas ya? Yang kirim salam laki-laki, yang menyampaikan salam laki-laki, alaika alaihis. Ustadz, iya. Yang kirim salam perempuan, yang nyampaikan perempuan, alaiki alaihas salam. Itu yang ngangguk-ngangguk paham apa ngantuk? Yang kirim salam perempuan, yang nyampaikan perempuan, alaiki alaihas salam. Jadi kalau laki-laki alaika, yang nyampaikan alaiha. Kalau yang kirim salam perempuan alaiki, yang nyampaikan perempuan alaihas. Mudeng kan? Tolonglah, aku belum makan, mudeng ya. Lebih ya Pak, memang urung mangan. Ngelih, mengkono enaknya kue lapis. Lapisnya wis kisut tak pangan apa nggak makin kisut kan ngono. Ya, nih jelas. Ustadz, yang kirim salam laki-laki, yang nyampaikan perempuan. Karena perempuan yang menyampaikan, maka jawabannya apa? Alaiha alaikas salam. Maaf, yang kirim salam laki-laki, yang menyampaikan perempuan, alaihis alaih. Ini karena belum makan ini Pak. Yang kirim salam laki-laki, yang menyampaikan perempuan, alaiki alaihis salam. Alaiki alaihis. Yang kirim salam perempuan, yang nyampaikan laki-laki, alaika alaihas salam. Dah, terserah kau mau paham nggak paham, yang penting ku sampaikan. Jelas ya? Nih, jadi kalau ada yang kirim salam jangan lagi jawabannya waalaikumsalam Pak. Karena jawaban waalaikumsalam itu adalah salam yang diucapkan langsung oleh yang memberi salam. Mudah-mudahan ini anak-anak kita pecinta-pecinta seni ini kan seni bela diri asli Indonesia. Kalau bukan kita yang membudayakan, kalau bukan kita yang menjaga, siapa Bapak Ibu? Dimasukkan anak-anak kita ini ke pencak silat. Supaya apa? Anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat, bukan anak-anak yang lemah. Kalau ada anak-anak di sini yang agak-agak bencong sedikit, agak-agak melambai sedikit, ada sini yang laki-laki tapi gayanya kayak perempuan, ada Pak? Jawab aja, kalau ada bilang. Kalau ada masukkan ke sini, ke Persaudaraan Setia Hati Terati, masukkan kemari supaya dia nggak macam bencong lagi. Kan sedih awak tengok laki-laki gagah tapi melambai, sedih awak Pak. Laki-laki tuh mukul begini, dan dia mukul, masukkan ke silat tuh Pak. Ya, nih supaya apa? Leluhur kita menurunkan seni, tetap kita jaga sampai kita mati. Amin. Bapak sehat Pak? Biasa aja jawabnya. Sehat Pak? Dibentak gua. Mudah-mudahan orang-orang tua kita semua sehat ya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis, wasatizah, mu'alim wa mu'alimah di tempat ini. Mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Muliakan ulama-ulama kita Bapak Ibu. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita muliakan ulama, maka kita memuliakan nabi. Insyaallah dengan kita memuliakan ulama, Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, apa nama kampungmu? Pirtran Sosa 4. Bapak yang tadi kata sambutan kan Pak? Ya. Ya, sehat Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di kampung ini. Sebelahnya Pak Kades mana? 6. Pirtran Sosa 6. Yang sebelahnya? 3 Pak. Udah masuk silat kawan ini, hati-hati Pak. Pendekar ini. Ini kalau sudah kepala desa masuk silat, LSM pun takut datang ke kantor. Makanya Pak Kades yang 2 masuk silat supaya LSM itu takut. Kalau datang LSM itu, wah kau, takut orang itu. Betul. Kades, mana lagi yang hadir? Gak ada lagi. Tidak, cuma 3. Mudah-mudahan pemimpin yang hadir ini di kampung kita ini senantiasa sehat dan Allah kasih kekuatan. Para sesepuh ini, sepuh yang hadir, tokoh adat, tokoh budaya, mobil khusus, pimpinan, cabang, persaudaraan setia hati Terate Padang Lawas. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan dalam menjaga warisan leluhur. Amin. Anak-anakku semua, pecinta-pecinta seni bela diri, insya Allah dengan seni ini kau selalu terjaga akhlakmu. Amin. Ibu-ibu main nasib yang bajunya kompak, udah lunas belum itu? Saya mau belikan bajunya. Beli sendiri apa Pak Kades? Sendiri, belikanlah Pak Kades. Senang kalian kan? Ini. Insya Allah luar biasa ibu-ibu, kilat bajunya macam kertas minyak aku tengok. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat ya. Hitam-hitam bajunya macam kuaci aku tengok dari jauh. Sehat-sehat ibu ya, mudah-mudahan seni qasidah yang tadi disampaikan itu menjadi pengingat buat kita semua. Amin. Dah aku nggak lama-lama Pak. Sampai jam berapa ini Bu? Sampai jam berapa Pak? Jam 1. Kau enak cuma dengar, mulutku koyak di sini bercakap. Malam ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Dengar. Di saat orang lain, maaf, Lebaran tahun ini banyak yang sibuk dengan aktivitasnya. Di saat orang hari ini masih Allah kasih kesempatan hidup, tapi banyak juga di tahun ini yang tidak ikut puasa dan tidak ikut berlebaran dengan kita. Kenapa Ustadz? Banyak yang sudah mendahului kita. Betul? Artinya apa? Hari ini kita hidup Bapak Ibu, tidak ada jaminan umur kita bakal sampai di Ramadan yang akan datang. Ada nggak yang menjamin kita nanti bakal sampai ke Ramadan tahun muka? Ada. Jangankan sampai Ramadan tahun muka Bapak Ibu, maaf demi Allah, 10 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 detik ke depan, tidak ada yang menjamin kita ini masih hidup atau enggak. Dengar ceramah, insya Allah pulang dapat ilmu. Waktu dengar ceramah ketawa-tawa, pulang meninggal. Banyak yang dengar. Kalau yang ceramah jarang. Inilah masa aku yang ngomong, aku yang rugi kan gak enak Mak. Ya betul. Artinya apa? Kalau hari ini Allah kasih kita hidup Bapak Ibu, berarti Allah itu sayang sama kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Allah kasih kita hidup karena Allah pengen ngasih kesempatan sama kita supaya kita terus bisa memperbaiki diri dengan umur yang Allah kasih sekarang. Ini kesempatan. Makanya bodoh orang ketika dikasih nikmat umur, tapi nikmat umurnya nggak dimanfaatkan untuk kebaikan. Itu orang goblok. Goblok tahu goblok? Goblok Pak tahu? Goblok tuh tolol. Tolol tahu tolol? Tolol itu orang minum es pakai pipet nggak diisap, diembus, itu tolol itu dah. Ya bener Pak.
Makanya kalau hari ini kita dikasih hidup sama Allah, tapi kita nggak memanfaatkan kesempatan hidup itu untuk kebaikan, rugi kita. Nggak ada jaminan kita hidup sampai tahun muka, Pak. Jadi selagi hidup, manfaatkan kebaikan dalam hidup kita. Nggak ada jaminan kita akan hidup sampai kapan. Perkara hidup mati itu yang tahu Allah. Bapak Ibu kapan mati yang tahu Allah. Saya kapan dipanggil yang tahu Allah. Nggak nengok umur, Pak. Mati itu nggak nengok umur. Bisa Bapak Ibu duluan, aku belakangan. Atau aku belakangan, Bapak Ibu duluan. Itu Allah. Maka nggak nengok umur. Maaf, saya sama Pak Kades Pir Trans 4. Siapa lebih tua? Dua Pak Ustadz lah. Hah? Dua Pak Ustadz. Enggak, ini Pak jangan bicara muka, bicara umur ini sekarang. Dua Pak Ustadz. Secara umur tua kah? Kades. Pertanyaanku, Pak Kades jauh lebih tua. Apa mungkin Pak Kades mati duluan? Belum tentu, Pak. Bisa jadi yang mati duluan Kades Pir Sosa Trans 3, kan gitu. Ya bener, Pak. Nggak ada jaminan kapan kita hidup. Maka selagi kita hidup ini, perbaikilah diri kita. Makanya apa? Kita buat yang namanya silaturahim. Inilah menggugurkan dosa kita. Dosa kita sama Allah. Cukup taubat, minta ampun, menyesal, jangan diulangi, diterima, Pak. Tapi kalau sudah dosa kita sama manusia, Bu, dosa kita sama manusia, tersayat hatinya karena omongan kita. Kalau kita tidak minta maaf, demi Allah, Allah nggak akan redho dengan ampunannya, Pak. Makanya kita nanti datang kemari, maaf, itu yang teriak-teriak betul pasti punya tetangga jahat itu. Makanya kita punya lisan ini dijaga, jangan sampai hati tergores gara-gara mulut. Yang membuat hari ini kita saling curiga mencurigai, yang hari ini membuat kita saling nggak senang sama tetangga kan cuma satu. Apa, Ustadz? Kita terlalu sibuk ngurus apa yang orang punya, tapi nggak pernah sadar dengan apa yang Allah kasih sama kita. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Syekh Jalaluddin Rumi. Yang menyebabkan orang itu berpecah belah karena orang sibuk ngurus apa yang orang punya, tapi dia lupa dengan apa yang Allah kasih sama dia. Sibuk aja nengok tetangga, pantang nengok tetangga lebih kaya, iri dengki, diceritai. Nggak boleh nengok tetangga beli kipas, sibuk masuk angin, ngapain? Tetangga beli AC, ibu kepanasan, ngapain, Bu? Tetangga beli mobil, ibu beli bodrek. Kenapa beli bodrek? Pusing kepalanya mikirkan tetangga. Hidup ini nggak usah mikirkan orang, mikirkan diri kita aja. Mikirkan apa yang Allah kasih sama kita. Maka jaga mulut, jangan sampai maaf tetangga tersakiti karena omongan kita. Jelas, Ibu? Pantang nengok tetangga lebih hebat, ceritain, oh apa? Kenal kau hati, kenal kali lah hati itu. Kenapa si hati, rupanya emas yang dipakainya emas mentasinya itu. Kok tahu kau Kak? Tahu lah, aku pernah nampak dia beli di serba 35.000 ujung batu kok. Lewat si hati itu dia lewat itu. Dengar dia berantam berkelahi perkara mulut. Maka hari ini kita berkumpul di sini, kita sadar kita punya salah, maka di ujung acara nanti kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan. Apa kata Jibril alaihi salam ketika dia berjumpa dengan Rasulullah pada waktu itu tanggal 1 Syawal, Bapak Ibu. Tanggal 1 Syawal berarti hari pertama Lebaran. Jibril datangi Rasul. Jibril ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, ya Jibril, maukah engkau mengaminkan doaku? Mau. Apa doamu, Jibril? Jibril berdoa 3 kali, Pak. Apa doa Jibril? 1, Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang di bulan Ramadan.
Karena Ramadan sudah lewat pada waktu itu. Jangan terima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Jangan terima amal ibadah orang Selasa 4. Kenapa? Kalau dia belum saling memaafkan kepada orang tuanya. Pokoknya lebaran itu kita minta maaf, Pak. Pertama sama orang tua kita. Makanya sibuk. Ketika lebaran pertama banyak yang mau-WA saya. Mengechat saya dari Instagram, dari Messenger, semua di chatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, aku bilang. Mesti kaki tak bisa melangkah. Walau tangan tak bisa berjabat. Ku jawab, kok kenapa? Lumpuh apa sih mana kau? Ku bilang. Bukan lumpuh Ustaz. Endingnya tetap minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan. Maka minta maaf yang pertama itu sama siapa Ustaz? Emak ayah, orang tua kita. Kalau masih hidup datangi emak ayah kau. Kalau sudah meninggal datang ke kuburnya, ziarah, doakan. Kalau jauh telepon. Nggak ada handphonenya Ustaz, belikan handphonenya yang bisa video call, nampak muka, geser-geser. Ustaz kan taunya ngomong aja. Rupanya Ustaz, ayahmu kau belikan kayak gitu. Ku belikan ayahku handphone geser-geser itu, Android. Rupanya ayahku kan udah tua, digesernya kuat, berserak huruf tuh di bawah. Enggak cocok nih kupikir. Maka selagi orang tua masih hidup datangi. Jangan ada alasan untuk tidak minta maaf sama mak ayah kita. Enggak akan diterima amal ibadah Ramadan yang sudah kita lewati. Yang kedua, minta maaf sama siapa Ustaz? Pasanganmu. Istri minta maaf ke suami, suami minta maaf ke istri minta maaf ke suami siapa? Suami sendiri minta maaf Bu. Ingat Bu, dosamu banyak. Perempuan itulah dosanya paling banyak. Ustaz kenapa bisa ngomong kayak gitu Pak? Memang gitulah Pak. Perempuan itu pertama dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu aurat semua. Kalau kau keluar menampakkan auratmu, demi Allah suamimu yang menanggungkan dosanya. Berdosa kau. Enggak usah tengok-tengok kawan sebelahmu, tengok aku aja. Dengar kau itu Kak, kau pun juga, enggak usah pala begitu. Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasoihul Ibad tidak akan menerima amal ibadah seorang istri ketika dia sakiti hati suaminya dan dia tidak mau minta maaf. Maka Allah nggak akan menerima amal ibadahnya sebelum dia minta maaf sama suaminya. Maka Bu, minta maaf. Dengar Ibu, minta maaf. Minta maaf setahun bukan 2 kali. Bukan pas waktu Ramadan saja dan bukan pas waktu Lebaran saja. Tapi minta maaf setiap hari. Semalam Ibu udah minta maaf belum sama orang ini? Sama Bapak? Udah minta maaf belum semalam sungkeman? Nangis enggak? Nangis enggak? Kita semalam menang Pak. Perempuan itu adalah orang terkuat di bumi. Ketika dia sungkem sama kita, disitulah kita tertawa Pak. Akhirnya berlutut kau kan? Selama ini kau yang memijak-mijak aku, sekarang gantian. Kau ciumlah kaki aku nih gitu ya. Minta maaf awakmu. Minta maaf nangis-nangis. 5 menit gaduh meneh. Apa nggak berantem? Dan minta maaf aku ya Bang, banyak salahku sama Abang. Emang banyaknya salah kau selama ini. Suka kali kau tidur mantaki aku. Padahal selama ini musim hujan nggak ada kali pikiran kau. Udah minta maaf lah aku Bang. Ya udah aku maafkan. Aku pun minta maaf juga Dek. Minta maaf apa Bang? Banyak salahku sama kau Dek. Apa? Aku mau jujur ini sama kau. Apa? Gajiku sebulan bukan 15 juta sebenarnya. Jadi 20. Jadi kemana yang 5 juta? Ada janda di Sosa Trans 3 itu. Aku kasih juga. Jujur kau Bang. Kalau sudah maaf memaafkan jangan berantem. Kalau sudah jujur jangan berantem. Saling
Memaafkan. Inilah kita kembali kepada hari yang fitri. Fitri bukan hanya harinya, bukan hanya bulannya, tapi hati dan zahir kita juga bersih. Ini, minta maaf. Jangan habis minta maaf 5 menit berantam. Dan minta maaf. Oh bang, tempat mama yuk, ayo. Ya udah siap-siaplah kau sana. Siap-siap istrimu pak. Siapkannya rantang 3 rakit. 2 biji. Yang pertama rantang isi nasi. Tingkatan kedua mie. Tingkatan ketiga ayam semur. Rantang yang 1 3 tingkat juga. Paling bawah kue bangkit. Nomor 2 kue bawang. Nomor 3 kembang loyang. Ganti dulu aku ya bang. Gantinya gamisnya. Kilat macam orang nih. Macam layangan gamis tuh bang. Ditentengnya rantang tuh kanan kiri. Udah? Oh bang, apa? Ini rem kereta udah kau benerikan bang? Udahlah. Betul, udah aman. Iya, Rupanya lakinya lupa boloin benerin rem tuh. Udah deh, udah naiklah, naik. Dipakainya sepatu high heels 10 meter tinggi. Lancip, kalau udah napak ke tanah, payah nyabutnya. Tangan 2 nyabut tuh, rap dah. Naik ke kereta. Pergi kita bang, Sebulan puasa, suaminya cuti merokok, kemaruk. Sambil bawanya kereta sambil merokok. Ngepul lah sepi. Nang rainin DN. Ngepul nggak ketok lobang, dihantam. Buang. Bojone mencelat. Ayam melaku meneh. Kue bangkite mencelat mbonandi. Begitu tangi sing wedok langsung ngomong, memang wong lanang ngwandi utek. Gaduh meneh. Makanya selama kita waktu minta maaf dari lebaran pertama sampai sekarang, udah berapa kali kau bentak suamimu lagi? Nggak usah ketawa kau. Tak maaf kau bu. Apalagi kadang-kadang kau perempuan ini lupa sama tugasmu. Wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Banyak istri sekarang lupa menata, sibuk mengatur. Ini malam ini ku bela kau pak laki-laki, karena kau kaum tertekan, nolong sokaberaimu tak boleh gitu. Kita tak ngerti, karena nasibnya kita podo coba. Kemudian yang trisisan tritisan ngisor pokok sawit itu kan beli itu. Tenan kang. Wanita wajibnya menata bukan mengatur. Hari ini kau sibuk mengatur, semua mau kau hai, semua jadi milikmu. Pantang nampak uang tergeletak uangmu. Pantang silap selip, pantang selip silap. Ya kan Pak? Jawab aja Pak, betul itu Pak? Jeritan suami teraniaya nggak pernah bohong. Boleh begitu Ustaz? Tak boleh. Jangan semua kau mau menang sendiri, mentang-mentang kau istrimu. Tak boleh. Harta itu harus jelas, haknya masing-masing. Jangan mau menang sendiri, ini perkara harta. Jangan semua uangmu. Makanya ada istilah uang suami, uang. Tengok, cepet kali mulutnya jawab kan. Uang suami, uang. Uang istri, uang. Entah kapan uang kita Pak. Semua uang orang itu. Boleh Ustaz? Tak boleh. Yang betul itu Bu, harta suami di dalamnya ada hak istri. Kalau ada hak istri, berarti ada hak kami suami. Dengar kau. Jangan semua mau kau ambil, tahu kau. Tapi di balik harta istri, tak ada haknya suami Pak. Cepat tadi kau menjawab. Ini yang payah nih Pak. Makanya dalam hukum mawaris itu kan ada namanya harta gono gini kan. Kenapa ada harta gono gini? Itu karena gono ngegrek, gini brondol. Jadi harta gono gini.
Kalau sempet gono yang ngegrek, gono yang brondol kan harta gono-gono. Makanya Bu, di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri berarti ada hak kami juga, bukan semua punyamu. Tapi ingat Pak, di balik harta istri tak ada hak kita. Kenapa? Karena Nabi pun demikian. Nabi itu gitu. Nabi tak pernah memakai harta Khadijah kecuali dua. Nabi minjam atau Khadijah yang memberikannya kepada Nabi. Selebihnya nggak ada. Jadi Pak Kades, kalau semalam kau kampanye kau pakai emas istrimu, itu utang, bayar. Aku ngomong betul Pak. Makanya aku perkara hartanya aku nggak mau ribet Pak Kades. Semua aku buat nama istri. Ustaz takut, bukan takut. Apa pula aku takut sama biniku. Cuman dia yang terlalu berani, nah itu masalah. Semua aku buat nama dia. Mobil nama dia, rumah nama dia, aset yang lain nama dia. Kenapa Ustaz buat semua nama dia? Karena itu harta warisan dari mamanya. Makanya nama dia kan gak mungkin nama aku, kan gak enak. Segan pula awak kan. Makanya itu minta maaf Bu, minta maaf bukan setahun dua kali. Setiap hari. Kapan? Ketika kau mau tidur bunda. Belum nyanyi, kalian bayar nih. Storingan itu tadi ku tengok. Minta maaf itu setiap hari. Kapan? Ketika mau tidur. Mulai malam ini buat. Kalau suamimu nggak datang malam ini, sampaikan sama dia. Mau tidur minta maaf. Oh bang, apa? Selama ini banyak salahku sama dia. Maaf aku ya bang. Suamimu pun kaget. Oh kenapa? Buang tabiat macam mana kau? Kenapa suamimu terkejut? Karena nggak pernah kau buat. Kau kan taunya cuma ngomong aja Ustaz. Rupanya istrimu begitu. Begitulah kami Pak. Walaupun aku jauh, selalu aku mau tidur. Minta maaf aku kalau hari ini ada salah. Iya. Aku pun minta maaf kalau hari ini aku ada salah sama kau ya, kata dia. Apa rupanya salahmu? Aku mau jujur sama kau, apa? Aku tadi beli gamis diam-diam di Shopee. 2 hari lagi nyampe kadang kepala otak kau lah aku bilang. Aku setengah mampus bercakap sampai keluar urat leherku. Kau wasi beli gamis. Bajuku nggak pernah kau pikirkan, aku bilang. Aku bajuku banyak dikasih jemaahnya. Kadang-kadang jemaah lebih banyak ngasih sarung daripada ngasih baju. Sarung itulah aku buat bakal baju coba. Rupanya pas diundang ceramah, motif sarung itu sama tap-tap meja aja. Apa nggak selip kali awak itu rasanya? Makanya minta maaf, mulai malam ini minta maaf. Amalkan ini, Ustadz. Yang penting sudah kusampaikan. Perkara kau mau buat atau tidak, itu terserah bapak dan ibu. Yang penting nanti aku ketika ditanya Allah, udah kau sampaikan Cai? Sudah ya Allah. Kenapa orang Sosa Trans 4 itu ya masih bandel Cai? Memang bandel lah memang orang itu. Awak ceramah dia asik berkipas. Pokoknya berkipas-kipas itu tuh target-target Israel semua nih itu. Jangan kalian pikir malaikat ini nggak datang. Ini malaikat berkumpul semua ini. Ngapain malaikat? Menaungi kita Pak Bu. Malaikat berkumpul di sini menaungi kita. Berdoa dia, ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir malam ini. Kan? Nampak kali banyak dosa kan Pak? Orang banyak dosa gitu didoakan langsung amin dia jawabnya. Ini malaikat Israel pun datang Pak. Hati-hati, patroli Israel ini. Siapa yang aku ceramah dia kipas-kipas, hati-hati lah kau. Apalagi kau koyai kerdus air minum tu. Hati-hati. Bawa pohon sawit itu, hati-hati. Israel senang kali bawa pohon sawit itu. Gantamnya pakai angin. Tumbang sawit tu, meninggal awak. Ini kalau Ustaz jarang kayak gitu. Dan hati-hati kita. Ini malaikat semua datang. Malaikat dua, malaikat yang kedua dia hadir. Doakan apa doanya malaikat malam ini? Ya Allah,
Yang hadir ini duduknya hitung seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Di sholat kita ini, duduk kita ini seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Maka minta maaf kita Bu, mulai malam ini berbuat. Yang penting sudah ku sampaikan, perkara bapak ibu melaksanakan itu terserah. Karena yang namanya suami istri dalam berkeluarga pasti pernah recok, pasti pernah ribut. Nggak ada rumah tangga yang nggak recok bapak ibu. Semua rumah tangga pasti pernah recok, pasti pernah berisik. Kecuali rumah tangga orang bisu, baru nggak pernah recok, diam-diaman aja. Aku pun penasaran, tetanggaku ini kawan ini tak pernah berantem ku tengok. Awak yang ustadz aja kadang-kadang berantem. Ini kenapa ini tak berantem ku tengok kan? Kuintip, rupanya dua-dua bisu. Iyalah pula tak pernah berisik begitu. Maka hari ini gugurkan dosa kita sama pasangan. Bapak juga Pak, jangan mentang-mentang kau kepala rumah tangga, kau merasa hebat terus kau selalu merasa benar. Bukan. Walaupun kita suami, kita pun tetap punya salah sama kita tetap punya salah sama istri. Entah apa. Lagi laki-laki suka kali nyakiti hati istri, betul Bu? Tengok, itu yang jerit-jerit itu suaminya berarti suka nyakitin itu. Hati kita. Minta maaf Pak. Karena namanya suami pasti kita pernah khilaf. Minta maaf. Seorang Umar bin Khattab saja ketika maaf setan ketika berjumpa dengan Umar, lebih bagus setan lewat jalan lain. Tapi maaf ketika dia dihadapkan dengan istrinya, marah-marah di depan Umar tak berani membangkang. Kenapa? Itu cara perempuan melampiaskan rasa capeknya Pak. Capek mereka ini jadi istri. Apa nggak capek ngurus kita suami, ngurus anak-anak kita, ngurus rumah tangga. Betul itu Bu? Betul Bu? Makanya perempuan ini adalah makhluk terhebat, makhluk terkuat. Demi Allah ini perempuan makhluk terkuat. Sampai-sampai malaikat iri dengan perempuan. Ditanya oleh malaikat, "Duhai Allah, kenapa engkau lama menciptakan seorang makhluk bernama perempuan?" Apa jawab Allah? "Tengoklah wahai malaikat Jibril, tengok itu perempuan, lembut tangannya tapi kuat membesarkan anak-anaknya. Tengoklah perempuan itu wahai Jibril, rapuh hatinya tapi kuat ketika disakiti oleh pasangannya." Itu perempuan Pak. Makanya istri itu lebih kuat daripada suami. Ya kan nyata Pak. Mana lebih kuat? Suami apa istri? Suami apa istri? Istri. Makanya kan obat kuat untuk kita suami. Nggak ada obat kuat untuk istri karena kita lemah. Kita kuat secara fisik tapi lemah secara jiwa. Lemah ini Bu. Walaupun pendekar suamimu, lemah ini jiwanya. Gak usah cerita lah pendekar. Gak usah cerita. Pak Kades, di sini dia Kades, di depan bininya. Yang 3 orang itu samanya itu nasibnya. Pendekar dia di sini, di depan bininya. Siap salah. Mau pakai jurus 1000 bayangan pun kau Pak. Kalau bini memegang sutel, siap salah. Gak usah cerita lah. Makanya nih perempuan wanita hebat. Kuat fisik kita, lemah jiwa kita sebagai suami. Sakit perempuan, sakit istri, tapi kau tetap bisa melayani suamimu. Betul Bu? Dengar itu Pak. Dan merokok aja mulut kau ini. Sakit istri, tapi dia tetap bisa mengurus rumah tangga. Betul Bu? Sakit dia, tapi tetap bisa mengurus anak-anaknya. Betul? Tuh, yang tepuk tangan, yang selalu dianiaya suaminya itu. Yang nggak tepuk tangan, berarti nggak ada suaminya, kan gitu. Ya benar ya? Tapi kalau sudah suami yang sakit, jauh bedanya sama istri itu. Tengok suamimu kalau udah sakit, mengkeknya na'udzubillah.
Kenapa bang? Sakit lah, udah tahu sakit nanya lagi mulut kau itu. Jadi abang pengen apa? Aku buatkan sop ya bang ya. Kenapa pahit mulutku pahit? Minum bandrek ya bang. Pahit. Makan minum kawin mau bang. Orang kawin ini cepet. Parah ngono itu. Gitu pun istri tetap sayang. Sakit kau bang, tidur kau di pangkuanku bang, diusapnya kepala awak. Sehatlah kau bang, jangan kau mati dulu bang. Surahan masih banyak, nanti kalau udah lunas, kalau mau matilah kau bang. Sehat kau ya bang ya. Sambil diusapnya kepalamu pak di pangkuan istri, sambil menyanyi istri. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Sehat lakimu. Maksud kau apa? Kau nggak senang mah aku jangan gini cara kau berantem terakhir, tak boleh. Maka sebaik-baik kita suami, ketika kita punya salah, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Yang namanya berumah tangga itu tidak akan pernah ada kesempurnaan kecuali kita mampu menutupi kekurangan pasangan kita, Bapak Ibu. Maka di hari yang fitri ini saya mengingatkan, minta maaf dan saling memaafkan itu bukan hanya ketika mau datang Ramadan atau ketika sampai di hari raya Idul Fitri saja, tapi memaafkan itu setiap hari. Alam nasrah laka sadrak, lapangkan dada kita. Kalau dada sudah lapang, maka kita akan mudah meminta maaf dan akan mudah memberi maaf. Kuncinya ada di dada. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat banyaknya hartamu, tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat penampilanmu, kata Nabi. Kalau perkara wajah, perkara penampilan, orang bisa masuk surga. Nggak akan ada satupun di antara kita yang masuk surga, Pak. Karena pasti yang ganteng-ganteng yang masuk, yang cantik-cantik yang masuk, betul? Berarti siapa penghuni surga itu? Artis-artis itulah. Yang udah masuk TV, kenapa? Mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kenapa? Mereka artis. Wa amwalikum, dan bukan hartamu yang menyebabkan kau masuk ke surganya Allah. Berapa banyak orang yang berharta tapi dengan hartanya dia semakin jauh dari Allah. Makanya kalau kita berharta ini, Pak, dengar, Bu, kalau sawitmu nggak mau trek, ini semalam panitia bilang, Ustaz jangan mahal-mahal lah Ustaz, sawit kami trek. Kalau mau sawitmu nggak trek, cemana Ustaz? Perbanyak sedekah. Cemana cara sedekah itu Ustaz? 3. Apa kata Nabi? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, silakan sedekah dengan harta. Setiap panen keluarkan, nggak mesti banyak, biar sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi sekali seumur hidup. Biar 2.000 tapi rutin setiap hari, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah, serangan pajar. 5 tahun sekali 100.000. Ada yang dapat semalam? Udah jujur aja lah. Ulangkan itu. Sama siapa kami ulangkan Ustaz? Tak jumpa lagi sama orang. Masukkan ke kotak infak, niatkan kau pulangkan uang serangan pajar. Ustaz kenapa marah? Karena aku gak kebagian, marahlah aku. Maka harta itu jangan membuat kita sombong. Biar sedikit kita sedekah, tapi rutin daripada banyak tapi sekali seumur hidup. Na'udzu. Ustaz apa? Nggak ada hartaku Ustaz. Cemana caraku Ustaz bersedekah Ustaz? Ya gampang. Kata Nabi, nggak ada hartamu. Mangkana lahu kuwatun. Ada kekuatanmu yang dititipkan Allah kepadamu. Falyatasaddaq biquwati. Maka sedekahlah dengan kekuatan. Dengan kekuatan kita yang Allah kasih sama kita, bantu orang yang lemah. Jangan semakin kita kuat, jangan semakin kau punya silat, kau punya bela diri, kau sombong, kau semua orang kau tantangi. Jangan. Silat itu, bela diri itu bukan untuk menyombongkan diri, Pak.
Kau pandai bela diri, masih muda, kau pasang tato di tanganmu, tato gambar naga. Takut orang nengoknya. Kenapa? Masih muda, gambar naga. Begitu tua, wah jadi cacing naga itu kecil, kisut kulitnya. Pasangnya tato burung Garuda. Begitu tua kisut burung itu, jadi burung empret kecil. Kita jangan sombong kita. Dikasih kekuatan untuk menolong yang lemah, bukan untuk menghardik dan menekan yang lemah. Tak boleh, Pak. Jangan anggar-anggar jago kita hari ini. Allah kasih kekuatan, jangan kau sombongkan. Ingat, kesombongan itu hanyalah pakaian Allah. Kesombongan hanyalah pakaian Allah. Pakaian manusia itu ketawaduan. Apa makna tawadu itu, Ustaz? Makna tawadu itu rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah. Tidak boleh rendah diri di hadapan manusia. Nanti dipijak-pijak kita. Karena manusia bukan Tuhan. Sama pimpinan. Kalau salah, ya salah, protes boleh. Tapi dengan cara yang baik. Maka kita rendah hati di depan manusia, rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Siapa? Allah. Apa buktinya kita rendah diri di hadapan Allah? Ketika kita sholat, tengok Bapak Ibu, kepala yang kita jaga senada, sebaris dengan tempat kita memijak tanah, namanya kaki, selaras Pak Kades. Nggak ada bedanya sujud Pak Kades dengan sujud warganya, semua sama. Kakinya sejajar sama kepalanya. Kalau sudah seorang pemimpin sujud, takut sama Allah, maka insya Allah yang dipimpin pun juga akan dekat kepada Allah. Karena Pak Kades supirnya. Kalau Pak Kades salah, harus mau diingatkan. Ketika kau salah sebagai warga, kau pun juga harus mau untuk diingatkan. Inilah makna kekuatan itu. Tawadu, rendah hati di depan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Dengan sombong kita, dengan kekuatan kita. Aku pencak silat. Aku sudah dan hitam. Aku karate sudah dan hitam. Kau dan hitam. Aku dan kawan-kawan, mana lebih hebat? Rame kawan dia, habis dia itu dihantam. Kan jangan sombong kita hari ini. Karena sombong pakaian Allah. Kita dari tanah, min sulalatim min tain. Manusia dari tanah, makan di atas tanah, hidup di atas tanah. Ketika mati, dia akan kembali ke dalam tanah. Sifatnya tanah dua, Pak. Satu, tempat dipijak. Maka manusia nggak boleh meninggi. Biasa aja. Jadi kades, biasa aja des. Kalau kau pun jadi kades karena dipilih, ya kan gitu. Kalau nggak dipilih, apa bisa jadi kades? Nggak bisa. Kita banyak harta, biasa aja, jangan sombong. Kita punya jabatan, biasa aja. Ilmu kita banyak, biasa aja. Kita dapat popularitas, biasa aja. Popularitas itu titipan kok. Yang namanya titipan itu harus dijaga. Jangan sampai karena titipan kita lupa sama yang maha menitip. Kita nggak boleh sombong. Nggak boleh bukan pakaian kita, bukan bentuk tubuh kita, bukan wajah kita, bukan harta kita, bukan karena jabatan kita, tetapi yang dipandang Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang Allah adalah hati dan perbuatan kita. Biar kita nggak ganteng-ganteng kali, biar nggak cantik-cantik kali, tapi kalau sudah cantik hati kita, ganteng hati kita, maka qulubikum wa a'malikum, perbuatannya pun juga akan bagus. Kenapa? Bagus tidaknya kelakuan seseorang tergantung kepada isi hatinya. Jelas? Maka dikasih kekuatan, bantu yang lemah, jangan dibuat untuk menekan yang lemah. Ada nenek-nenek mau nyebrang pasar, tolong. Walaupun kadang yang kita tolong itu nggak tahu terima kasih, biar aja. Karena beramal itu bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah. Berapa banyak orang yang hari ini kita tolong tapi dia nggak tahu terima kasih sama kita. Betul Pak? Nggak usah diambil pusing. Allah yang punya cara untuk membalasnya. Saya beberapa hari yang lalu saya nolong nenek-nenek nyebrang. Bukan terima kasih, makin dimaki-maki aku Pak. Dimaki-maki aku Bu. Memang nggak ada otak kau ya saya. Oh mak, aku bilang. Apanya Bu? Apanya nek? Aku bilang. Nenekku tolong bukan terima kasih, makin nenek maki-maki aku. Kau tahu apa nek? Nggak tahu lah aku bilang. Aku
baru nyebrang ke sana, gitu dia. Baru sampai aku ke sana udah kau balikkan aku kemari lagi. Oh cocok lah nenek dimarah, aku pikir. Hanya berbuat kebaikan. Ingat apa kata Pak Kades tadi? Kalau sudah kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Ayatnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali kepadanya. Tapi siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu pun juga akan kembali kepada dirinya. Hukum tabur tuai. Jelas. Harta nggak ada, kekuatan nggak ada. Cemana caraku bersedekah Ustaz? Mangkana lahu ilmun. Kalau ada ilmumu, maka sedekah dengan ilmumu Bapak Ibu. Sedekah dengan ilmu. Cemana caranya? Kalau kita punya ilmu, kalau kita tahu tentang kebaikan, sampaikan kebaikan itu sama orang. Insya Allah itu akan jadi manfaat buat kita. Maka hari ini kalau kau diuji oleh Allah dengan tanamanmu, sawitmu yang trek, mainkan sedekah itu. Kasih anak yatim, kasih orang miskin, kasih orang nggak mampu, tolong mereka. Ada harta pakai harta, nggak punya harta pakai kekuatan, nggak ada kekuatan pakai ilmu. Bagi semua. Bagi, Pak Kades bagi semangka itu. Tapi yang di mejaku jangan, aku belum siap makan. Mentang-mentang aku suruh sedekah, semua yang di depan diletak ke belakang sama dia. Ya aku jangan, aku belum sempat makannya tadi. Ya, kita sedekah kita. Kenapa Ustadz? Diuji oleh Allah. Wajar karena kita punya iman. Kalau kita nggak punya iman Pak Kades, kita nggak punya iman Bapak Ibu, maka Allah nggak akan uji kita. Kita diuji sawit trek. Itu Allah ingin menguji kita supaya kita tetap istiqomah kepada Allah. Bisa jadi kalau semakin terus kita dikasih subur, kita makin jauh sama Allah. Ini cara Allah mengingatkan kita. Gitu. Ya udah sedekah aja, insya Allah melalui sedekah itu nanti produktivitas sawit akan semakin lebih baik. Amin. Amin. Tuh sedekah. Kesaling memaafkan di antara kita. Sama orang tua, sama istri, sama suami. Ya Pak, kalau kita punya salah sama istri, minta maaf. Jangan sombong. Gak perlu hidup ini sombong. Walaupun kita kepala rumah tangga, yang namanya suami pasti pernah punya salah sama istrinya. Ya Bu ya, saling maafkan ya. Bu, malam ini minta maaf ya. Mau tidur ya, diamalkan ya. Nggak akan redho Allah, nggak akan redho malaikat dengan kebaikan yang kau buat kalau masih kau sakiti hati suamimu. Ya, walaupun kau pergi ke tempat baik, tapi kalau kau nggak berbuat baik sama suamimu, nggak akan dihitung pahala. Contoh, ibu pergi pengajian, nggak pamit sama suami, pergi ke tempat baik tapi caranya nggak baik, Allah nggak ridho, malaikat nggak ridho. Mana dalilnya Ustadz? Dulu ketika sahabat Nabi mau berangkat berperang dengan Rasulullah, dia pesan sama istrinya, Dek, nanti setelah aku pulang dari perang bersama Rasulullah, baru kau kuizinkan keluar rumah. Jangan kau keluar rumah selama aku pergi berperang dengan Rasul. Begitu suaminya pergi sama Rasul berperang, gak lama datang orang kampungnya ke rumahnya. Oh Bu, iya, suamimu kan pergi perang, iya. Ini ada pesan dari orang tuamu. Apa pesannya? Sekarang dia sedang sakit. Tengoklah orang tuamu yang sakit itu. Kenapa? Dia manggil-manggil namamu. Apa kata istrinya? Maaf, kata suamiku, aku nggak boleh keluar rumah kalau dia masih dalam keadaan perang. Dia belum balik, aku nggak boleh keluar. Sampaikan salamku sama emak ayahku. Pulang itu yang disuruh nyampaikan salam. Nggak lama datang lagi. Bu, iya, sekarang mamamu dalam keadaan sakaratul maut. Namamu dipanggil-panggil terus. Sakaratul maut. Dah, praktek 3 kali, nggak boleh lebih. Nanti kelewatan, kan bahaya. Oh, benar Pak. Ini orang sakaratul maut ya. Kalau nengok orang sakaratul maut, payah mati, jangan diceritai yang aneh-aneh.
Mungkin yang sosok iki pasti. Supaya matiin biar dukun iki gambung jarkepnya iki. Umpama. Nggak boleh. Kalau kita melihat orang sakaratul maut, jangan kau ceritakan kejelekannya. Kalaupun kita tahu, pura-pura aja kita nggak tahu. Ceritakan aja kebaikannya. Iya orang baik dulu ini, baik kali, baik. 50 juta utangnya sama aku nggak dibayar, ku ikhlaskan, baik ini, baik. Baik, Tuh Pak, kalau ada nengok orang sakaratul maut, ini kata Syekh Wahbah Zuhaili, ada kitab fikih namanya Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Ketika kita melihat orang sakaratul maut, pertama, jangan kau ceritakan kejelekannya. Kenapa? Malaikat nanti lama mencabut nyawanya, tersiksa dia. Makin gitu-gitu aja lah dia. Diam, jangan ceritakan kejelekannya. Yang kedua, jangan kau duduk di bawah kakinya atau di atas kepalanya. Misalnya ini mayit, calon mayit yang udah cengap-cengap tadi Pak. Jangan kau duduk di atas kepalanya, apalagi duduk di bawah kakinya. Kenapa? Tempat keluarnya ruh itu kalau nggak dari kepala, dari kaki, terhalang, nyerimpeti sampean. Pinggir. Yang ketiga, kalau ada patung-patung, boneka-boneka yang di rumah itu simpan dulu. Kenapa? Malaikat nggak akan masuk kalau ada itu. Apalagi kalau di rumahmu ada anjing. Ada? Kalau di rumahmu ada anjing, nggak mau malaikat tuh masuk. Tapi Ustadz, aku untuk jaga ladang, nggak apa-apa. Kalau rumahmu tengah hutan, ini rame, kau pelihara anjing, jangankan malaikat, aku pun ngeri masuk rumah kau, tahu kan? Begitu assalamualaikum yang jawab pun anjing, hung kata anjing. Baru kali ngasih salam yang jawab anjing, apa pikir kan? Tuh, hilangkan. Sudah. Yang keempat, ketika kau melihat orang sakaratul maut, itu orang sakaratul maut Bapak Ibu haus. Kau kira nggak haus? Sama macam ceramah ini, haus sekali bun. Sakaratul maut itu haus Pak, haus Bu. Ustadz, aku nggak percaya Ustadz kalau sakaratul maut itu haus. Kau tes, cobalah, nanti kasih tahu kami. Maka kalau ada orang sakaratul maut, ini banyak kali minumku ya, baru ku tengok. Aku ada, lasekar ada, teh manis ada, kelapa ada. Ini tinggal nambahin kopi, plek koyok saja nih gini-gini. Iya, ya. Jadi nengok orang sakaratul maut, ketika dia haus jangan kasih minum. Apalagi ditenggakkan masuk ke dalam, tak boleh. Kenapa? Air yang masuk ke tenggorokannya. Ini ilmu ya Pak ya, aku sampaikan ya. Bapak kan selalu pernah nengok orang cengap-cengap, pernah kan? Cengap-cengap mati, bukan cengap-cengap kepanasan. Ya itu enggak ya. Jangan kasih minum. Kenapa? Air yang masuk ke tenggorokannya itu bagaikan dia menelan duri Pak. Tapi dia haus Ustadz, kasihan Ustadz, nampakmu kasihan. Tapi kalau kau kasih minum dia makin kasihan. Kata Nabi, andai kata 7 samudra air laut dikasihkan ke mulutnya, tidak akan hilang rasa hausnya itu. Sangkingkan hausnya Pak. Jadi cemana Ustadz? Kau ambil aja air, tempel-tempelkan aja di bibirnya. Itulah. Walaupun di dunia bincumu mahal, tetap nanti ketika sakaratul maut yang ditempelkan bukan gincu, tetap air Pak. Jangan sombong kalau bibirmu merah. Merah gincunya itu. Kalau udah berbincu macam delima merekah. Kalau udah hilang gincunya, macam delima busuk, menyenge. Hati-hati ya Pak. Ya, nih, jangan kasih minum. Terakhir, kalau melihat orang sakaratul maut, bisikkan ke telinganya kalimat-kalimat yang baik. Kalimat syahadat, kalimat thayyibah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Kepanjangan, yang pendek la ilaha illallah. Langsung bimbing. Yang bimbing cukup 1 orang, nggak perlu kuat-kuat, pelan-pelan aja ke dalam telinganya. Jangan ada jarak antara mulut dengan telingamu. Mulut sama telinga dia. Ini telinganya, ini mulutmu. Rapatkan.
Kenapa tak boleh berjarak Ustadz? Karena kalau ada jarak antara mulut dengan telinga, kata Syekh Wahbah Zuhaili, disitulah jin itu berbaris untuk menggoda si mayit, Pak. Rapatkan mulutmu, pelan-pelan aja. La ilaha illallah. Kalau orang bu, payah dibanguni suamimu, bang bangun bang, bangun bang, bangun, nggak bangun, sejadi dia mati kan? Sadatkan, la ilaha. Kalau suamimu payah bangun subuh itu sahadatkan gitu kuping. Ya benar ini. Kalau mensyahadatkan orang sakaratul maut, jangan pakai muqaddimah, langsung syahadatkan, Pak. Ini kadang kita enggak. Oh kami wis ikhlas. Melu yo Kang, melu nyebut Kang, nyebut. Mayit tuh bingung. Bud bingung ya. Karena dia akan bingung pada waktu sakaratul maut. Langsung syahadatkan la ilaha illallah. Sesudah kau syahadatkan dia, diamkan dulu. La ilaha illallah. Biarkan dulu, biarkan. Jangan dulu dibimbing, tengok reaksi dia. Kalau dia sudah bisa sebut la ilaha illallah, sudah berhasil dia syahadat Muhammad dan Rasulullah, sudah berhasil dia syahadat, sudah biarkan saja. Jangan lagi dibimbing-bimbing. Berarti dia sudah berhasil. Walaupun 3 jam lagi baru mati, biar. Yang penting terakhir yang keluar dari mulutnya kalimat syahadat. Itu adab mentalkinkan orang. Bukan mentalkinkan itu terus-terusan. Melu ya Kang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melu la ilah, bingung mayit, Pak. Ini adab dalam mentalkinkan. Ini ilmu. Kok bisa bahas kemarin, bahas apa tadi kita, Pak? Kok bisa bahas mati tadi nih? Ya, tanya hari ini gugurkan dosa, balik meneh. Ya, nih mau tidur maaf-maafan. Kita jangan sombong sama pasangan. Minta maaf sama istri sama pasangan. Suami minta maaf sama istri minta maaf sama suami. Saling maaf-maafan. Yang ketiga, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan yang sudah dia jalani kalau dia belum minta maaf sama jiran tetangganya. Nih, sama jiran tetangga, maaf-maafan kita, Pak. Yang namanya hidup bermasyarakat, kita pasti pernah menyakiti hati saudara kita, jiran tetangga kita. Apapun ceritanya, tetangga itu tetaplah keluarga terdekat kita. Baik buruknya kita, susah senangnya kita, yang tahu tetangga kita. Kalau kita senang, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita susah, yang ngejek siapa? Tuh tetangga kita serba bisa, Bapak Ibu. Karena itu seni dalam bermasyarakat. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali kasih sayang di antara mereka. Caranya gimana? Saling maaf memaafkan dan gugurkan dosa kita dengan saling membuka hati kita untuk memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Insya Allah kalau sudah begitu, insya Allah di hari yang fitri, di bulan yang fitri ini kita kembali fitri. Ingat, minta maaf tidak setahun 2 kali, waktu pas mau Ramadan saja atau pas Lebaran saja, tapi minta maaf setiap hari. Kapan itu mau tidur amalkan. Maaf kepada emak ayah, maaf kepada pasangan kita, maaf kepada jiran tetangga kita. Insya Allah silaturahim akan terjaga. Bagaimana caranya silaturahim itu terjaga, Ustadz? Kata Nabi, sallu arhamakum walau bisalam. Sambung tali silaturahim walau hanya dengan mengucapkan salam. Jadi setiap kita bertemu selalu ucapkan salam. Hakul muslim alal muslim khams. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain apa, Ustadz? Ada 5. Salah satunya apa? Raddus salam, saling memberi dan menjawab salam. Salam ini macam-macam. 1, ada salam yang wajib dijawab. Salam yang wajib dijawab yang mana?
ketika kita 1 lawan 1 ketemu, Pak Kades ketemu sama saya, Pak Kades ngucap salam, Assalamualaikum Pak Ustadz, wajib ku jawab. Kalau nggak ku jawab, aku orang yang sombong. Kenapa? Pak Kades sudah mendoakan aku, tapi aku nggak balik mendoakan beliau, maka aku orang yang sombong. Salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah untukmu. Datang yang jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah juga untukmu. Maka kalau 1 lawan 1 ketemu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau sudah setiap pertemuan mengucapkan salam, insya Allah Allah akan jaga silaturahim di antara kita. Yang kedua, ada salam yang nggak wajib dijawab. Pertama, salam siapa yang nggak wajib dijawab? Salam yang salah, salam yang kebalik. Macam panitia tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi mau jawab? Salam kebalik. Yang kedua, salam adat. Itu ndak wajib dijawab. Kalau aku orang Jawa, apa salamnya kita Pak? Kalau nuwun, itu nggak wajib dijawab. Kenapa nggak wajib dijawab? Karena nang Al-Quran nggak eneng tulisan kalau nuwun. Salam adat, kalau kita orang Batak, horas, tak wajib dijawab. Kenapa? Karena horas tak ada dalam Quran. Jadi dijawab atau nggak dijawab sama-sama nggak berdoa. Yang ketiga, salam lewat WA, SMS, chat, messenger, Instagram dan lain sebagainya. Disingkat-singkat, itu tak wajib dijawab. ASS Ustaz, Askum Ustaz, Mekom Ustaz. Nah, itu tak wajib dijawab. Karena salam tak boleh Maka ibu, walaupun lewat tulisan, kau anak-anak muda, walaupun lewat tulisan, jangan kau singkat-singkat salam Pak. Tetap tulis secara sempurna. Karena beda tulisan, maka akan beda maknanya. Jelas? Yang ketiga, ada salam yang kita nggak butuh jawaban. Kapan itu? Waktu kau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah pala jawab. Waalaikumsalam. Nggak pala jawab, karena dia nggak butuh jawabannya. Yang kedua, ketika kau ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur, nggak usah jawab, dan jangan kau tunggu jawabannya. Assalamualaikum, woi budek kau piye Glenn? Nah, jangan. Kenapa? Takkan mungkin mayit itu menjawab. Jadi jangan tunggu-tunggu jawaban. Maka lazimkan setiap pertemuan itu dengan mengucapkan salam. Insya Allah silaturahim akan terjaga. Ini enggak, jangan mentang-mentang kau orang kaya, kau enggak mengucap salam ketika kau jumpa. Kau naik kereta, bukan salam yang kau ucapkan, kau klakson orang itu. Tintin, datang si Pau itu pun klakson juga. Tintin, hilang salam tuh Pak. Naik mobil, tutup kaca, enggak main klakson, asal tanda BK, main lampu dim. Sana tembak. Hilang salam. Klakson mati, lampu tembak putus, baru bingung. Jumpa sama orang, cuman dinaikkan alisnya. Ada nggak yang jumpa sama saudaranya kayak gitu? Jumpa, diangkatnya jalisnya. Maaf, itu bukan punya kita. Yang jumpa sawah kawannya, ngangkat alis, itu monyet. Nggak percaya kami Ustaz, tengoklah di kebun binatang itu Pak. Monyet tuh kalau nampak sama kawannya pasti gini-gini orangnya. Jadi kalau kita hari ini jumpa sama saudara kita, sama tetangga kita cuman mengangkat alis, berarti kita sama macam. Itu bukan aku yang ngomong, tuh kalian yang nyambung ya. Aku cuman mancing, maka hati-hati. Supaya salam ini tetap kita ucapkan dan terbiasa ketika jumpa sama saudara kita. Maka itu kita awalkan dari diri kita. Dari mana Ustaz? Dari rumah tangga. Ibu buat, kalau suami mau pergi dari rumah, ucapkan salam. Bang, hati-hati ya bang ya, kecup tangannya. Udah tua Ustaz, yang tua itu lain agak-agak bawa tanah sedikit.
Ya benar tuh. Suami keluar rumah cari nafkah, kecup tangannya, Bu. Wah, hati bang. Istri keluar rumah karena izin suami, kecup tangan suami. Pergi ya bang. Wah. Assalamualaikum, salam. Pergi. Sepele tapi besar pahalanya. Apa pahalanya Ustaz? Kata Nabi, seorang istri yang mencium tangan suaminya ketika suaminya keluar rumah atau ketika dia keluar rumah karena izin suaminya, maka ketika dia kecup tangan suaminya, pahalanya sama seperti dia mencium Hajarul Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Orang berebut waktu tawaf mencium Hajarul Aswad. Ibu nggak perlu kau jauh-jauh, Bu. Di rumahmu ada Hajarul Aswad, batu hitam. Mana Ustaz? Tangan suamimu itu Hajarul Aswad. Apalagi tangan suamimu hitam, makin besar pahalamu. Kayaknya tanganku ku biarkan hitam, biar besar. Ustaz kan cuma bercakap aja, Ustaz rupanya buat begitu. Buat begitulah. Ku bilang sama istriku, kalau kemanapun aku pergi ceramah, ku panggil Umi, iya Pak. Dia kan panggil aku Papa. Sekarang gini Bu, itu istri siapa? Istriku kan. Ada masalah. Jadi kok heran-heran kau. Rupanya Ustaz nggak boleh romantis. Orang Nabi aja ngajari romantis kok. Nabi itu manggil istrinya Aisyah itu Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Itu kan Nabi Ustaz. Merah pipi istrinya. Biniku Ustaz hitam. Cemana manggilnya? Carilah bahasa Arab hitam itu. Apa bahasa Arab hitam? Aswadun. Panggil dia, ya Suwaidah, wahai yang kehitam-hitaman. Berpaten. Bahasa Arab awak kan? Ustaz, biniku putih. Cemana Ustaz? Carilah bahasa Arab putih. Apa Ustaz? Abiyadun. Panggil dia, ya Baidiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti binimu penyakitan kan gitu. Ustaz, biniku kalau udah undangan jidatnya merah, pipinya kuning, dagunya hijau. Cemana Ustaz? Panggil dia, ya lampu lalu lintas. Ustaz apa? Gemuk badan biniku Ustaz. Cemana cara manggilnya? Panggil dia yang bagus. Jangan kau panggil, weh speaker aktif kemari. Ya tak boleh. Weh kulkas 2 pintu kemari, tak boleh. Badanmu gemuk Bu, itu karena ulah siapa Pak? Ulah kita suaminya. Kenapa? Kita bongkar mesinnya. Berapa sudah mereka melahirkan anak-anak kita, maka bautnya kendor semua. Dulu mereka langsing, sekarang melar badannya. Kenapa? Melahirkan anak-anak kita. Maka wajar seorang perempuan itu 3 tingkat derajatnya di atas laki-laki. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati? Siapa yang aku muliakan? Mamamu, lalu mamamu, lalu mamamu, lalu ayahmu. Berapa Ibu? Berapa Bapak? Bapak? Ibunya? Setuju? Sekarang gini. Ibunya berapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Setuju? Gimana orang ini Pak? Aku udah berusaha Pak, cuman orang ini tetap nggak mau. Cuman lagi Pak kan? Maka, yuk sama-sama kita perbaiki hari ini. Hati-hati kita. Ya, insya Allah kalau sudah kita setiap pertemuan kita saling mendoakan dengan saling memberi salam, insya Allah pertemuan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudaraan kita akan terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesanku ada 4. Wah, sudah jam 11 lewat. Aku besok balik naik kereta api jam 8. Malamnya aku balik ke Rantu Perapat. Takutku nggak terkejar. Udahlah ya, jam segini aja ya. Udah ya Pak ya. Tolonglah. Udah ya. Insyaallah nanti kita jumpa lagi. Udah. 4 saja pesanku. Pertama, gugurkan dosa-dosa kita kepada sesama di antara kita. Mau sealim apapun kita, mau sehebat apapun ilmu kita, mau sehebat apapun amalan ibadah kita, tapi kalau kita pernah sakiti hati orang lain,
maka Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Maka kata Nabi yang pertama, gugurkan dosa kita dengan emak ayah kita. Yang kedua, dengan pasangan yang ketiga, dengan jiran tetangga kita. Ingat, makna halal bihalal ini tidak ada dalam agama. Halal bihalal ini adalah adat istiadat dan hanya di Indonesia saja, Bapak Ibu. Maka beruntung kita tinggal di negara Indonesia yang punya adat istiadat yang baik, dan ini harus tetap kita jaga. Kenapa? Dengan halal bihalal kita kembali halal pada hari yang halal. Supaya apa? Hari ini salah kita dileburkan oleh Allah, dan dengan leburnya salah kita kepada sesama di antara kita, amal ibadah kita semakin diterima Allah. Yang ketiga, tadi saling minta maaf sama jiran tetangga. Yang kedua, minta maaf sama pasangan. Yang pertama, minta maaf sama orang tua. Lalu apa yang ku sampaikan tadi? Selagi hidup, manfaatkan kebaikan, karena tidak ada kesempatan bagi kita sampai kapan kita hidup di muka bumi Allah ini. Terakhir, teruslah kita merajut ukhuwah dan silaturahim, dan jadikan setiap pertemuan itu Allah senantiasa kita libatkan dengan kita saling mendoakan lewat salam. Insya Allah dengan kita saling mendoakan lewat salam, Allah akan jaga dan kokohkan persaudaraan di antara kita. Amin. Amin. Dah, itu aja barangkali yang bisa ku sampaikan. Mudah-mudahan yang ku sampaikan ini jadi nasihat buat kita, dan kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita di Ramadan yang akan datang. Amin. Untuk persaudaraan setia hati terata. Salah sedikit, cepat kali kau nengok salah orang. Persaudaraan setia hati terate, selamat. Mudah-mudahan dengan acara ini silaturahim semakin terjaga. Tetap jaga warisan leluhur dan budaya kita. Jangan sampai diambil oleh orang asing, apalagi diakui oleh pihak asing, karena ini warisan budaya leluhur kita. Ingat, dengan cara apapun kita bisa berdakwah. Caraku berdakwah seperti ini. Nabi punya caranya. Pemain kasidah dengan lagu kasidahnya berdakwah. Mungkin para persaudaraan setia hati terati, beginilah cara Bapak Ibu berdakwah, memperkenalkan warisan budaya leluhur kepada anak-anak kita. Ini pun tetap dakwah, karena dakwah itu memiliki seni sesuai dengan keahlian dan seni yang kita miliki. Selagi tugasnya mengenalkan kebaikan hanya untuk Allah dan karena Allah, insya Allah semua bernilai ibadah. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Aku mohon maaf. Mudah-mudahan yang singkat ini, yang 1 jam 15 menit ini, bisa menjadi nasihat dan oleh-oleh buat kita pulang. Ya Pak Bu ya, aku pamit undur diri. Alhamdulillah ini akhirnya malam ini aku bisa balik ke rumah. Wes seminggu orang balik Pak. Bu piye rasane bojoku pun wis lali aku tenan. Makanya aku senang iki bengi bisa balik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi awal kita bisa bersilaturahim. Sehat-sehat, kudoakan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua sehat. Amin. Kudoakan yang kutinggalkan ini semua istiqomah di jalan Allah. Yang kutinggalkan, kudoakan semua istiqomah dalam iman dan takwa. Aku yang balik malam ini, tolong doakan aku selamat-selamat dan lancar dalam perjalanan. Yang paling penting, aku minta doa dimanapun aku berceramah. Tolong doakan aku senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ila liqa ma'as salamah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan ala hazihin niyah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hazihil jamaah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman. Wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna